Ada hal-hal yang harus kamu ketahui dalam hidup ini, dan ini beberapa hal yang jangan sampai atau jangan pernah terlambat untuk kamu ketahui. Ya, ini sangat berguna bagi kamu untuk menuju atau menggapai kesuksesan yang ingin kamu capai. Dari hal-hal berikut ini, kamu akan tahu bahwa sejatinya yang bisa diandalkan hanya diri kamu sendiri. Baiklah, yang pertama adalah tidak ada yang senang dengan keberhasilanmu kecuali dirimu sendiri dan orang terdekatmu seperti orang tua dan keluargamu. Meskipun orang lain tampak bersukacita dan merayakan, percayalah, isi hati mereka kamu tidak mungkin tahu. Mungkin prasangka dan juga pikiran hati mereka akan berbeda. Sebaliknya, tidak ada yang berduka dengan kegagalanmu kecuali dirimu dan orang-orang terdekatmu. Artinya, walaupun mereka bahagia melihat kesuksesanmu, tapi kamu tidak tahu sepenuhnya isi hati mereka. Begitu juga apabila kamu mengalami kegagalan dan kamu melihat mereka sedikit berempati atau sedih, namun kamu tidak juga bisa mengetahui apa isi hati mereka sebenarnya. Jadi perlu kalian tekankan bahwa di dunia ini tidak ada yang senang dengan keberhasilanmu maupun dengan kegagalanmu. Yang kedua adalah yang lebih mengenal kamu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, semua jawaban atas masalah sebenarnya ada pada dirimu. Saat kamu sanggup atau tidak, dirimulah yang tahu mencari jalan keluarnya. Kemudian, saat kamu mencoba memvalidasi kepada orang-orang, ujung-ujungnya yang paling benar adalah kata hatimu sendiri awal. Maka dari itu lebih percaya dan yakinlah dengan dirimu sendiri, karena hanya dirimu yang mengerti dengan keadaan dirimu sendiri. Yang ketiga adalah tidak boleh terlalu mudah menilai sesuatu. Ya, biasanya yang kita sering adalah kita dengar don't judge a book. Ya, artinya jangan dilihat dulu cover awalnya. Jangan apa yang terlihat langsung kita berikan kesimpulan. Kamu tak boleh mengukur segala sesuatu tanpa benar-benar mengetahui pokok permasalahannya. Kamu tidak boleh langsung mengambil kesimpulan tanpa harus mengetahui latar belakang dan alur cerita yang sebenarnya. Yang keempat adalah fase hidup itu banyak rasanya. Yang namanya hidup pasti akan ada naik dan turunnya. Ada suka dan dukanya, ada bahagia, kecewa, tangis, dan juga tertawa. Tak usah merasa paling menderita sedunia, karena untuk merasakan bersyukur, kamu harus merasakan kehilangan, kesedihan, kekecewaan terlebih dahulu. Untuk merasakan bahagia, kamu harus terluka terlebih dahulu, harus banyak hal-hal yang akan kamu lewati yang akan mengajarkanmu untuk lebih menghargai suatu proses dalam hidup ini. Yang kelima adalah apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Ya, filsafat zaman dulu atau yang sudah dikenal sebagai filsafat tabur tuai, apa yang kita tanam itu juga yang akan kita terima. Jika kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan juga yang akan kita tuai. Ketika kamu menanam sebuah kebaikan itu, maka hasilnya adalah kebaikan juga yang akan kembali ke diri kamu. Entah di suatu saat atau saat kamu memang membutuhkan sesuatu di kemudian hari. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu menanam atau memperlakukan keburukan, maka kelak kamu akan memanen keburukan itu atau keburukan itu akan selalu menyertai dirimu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Karena pada dasarnya hidup itu tabur tuai. Apa yang diperbuat itu juga yang akan
kita tuai atau kita alami. Yang keenam adalah apa yang tidak terlihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kadang kamu bisa tertipu oleh apa-apa saja yang dipandang oleh mata, baik ekspresi wajah, penampilan, atau unggahan di sosial media. Jadi berhati-hatilah, jangan mudah terpengaruh dengan apa yang kamu pandang, apa yang kamu lihat, yang kamu tidak tahu hal yang sebenarnya. Yang namanya dunia sosial atau sosial media itu kebanyakan adalah orang yang berpenampilan atau mengunggah tidak sesuai dengan realita kehidupannya. Mereka hanya mementingkan gengsi dan juga popularitas tanpa mengklaim atau melihat kebenaran yang terjadi. Yang ketujuh adalah usia itu bukan penentu faktor kedewasaan seseorang. Jika kamu mengira pola pikir seseorang akan matang seiringnya berjalannya usia, hal itu tidak selalu benar. Faktanya, banyak orang-orang yang usianya sudah mulai tua atau tidak muda lagi, tapi pikiran dan tingkah lakunya seperti anak-anak, konyol dan juga tidak memiliki karakter. Nah, berbeda dengan anak-anak muda yang ternyata ia bersikap menjadi dewasa. Jadi intinya umur usia itu hanya angka, sedangkan kedewasaan itu adalah karakter yang memang terlatih, tidak melihat usia muda atau tua, tapi melainkan bagaimana karakter orang itu bersikap. Yang kedelapan adalah hiduplah eksklusif namun realistis. Ya, mengapa dikatakan seperti itu? Tidak ikut tren terkini bukanlah aib. Menjadi berbeda itu unik. Kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri dengan nyaman tanpa harus terpaksa untuk bergaya atau mengikuti suatu tren yang sedang berkembang. Hiduplah sesuai dengan realita, gunakan apa yang memang pantas digunakan, tinggalkan apa yang menurut kamu menjadi beban. Nah, kalau dari kalian ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar dan juga boleh kalian simpan video ini agar kalian bisa tahu apa-apa saja hal yang harus kalian ketahui tidak terlambat. Terima kasih.